Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menanggapi dan mengulas mengenai artikel yang telah dibahas oleh kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Lensyah dengan NIM 07 dan rekan saya Widya Nur Fadila dengan NIM 20. Saya Nafita Harindrana dengan NIM 21. Saya Asli Paulana Kadani NIM 32. Baik, yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, kelompok kami memilih artikel dengan judul Gaya Hidup Konsumerisme dan Simulakra Tokoh dalam novel Home Sweet Loan karya Almira Bastari, kajian Zian Baut Rilia, yang ditulis oleh Wahyu Firmansyah dan Heni Subandiah dengan nama jurnal Bapala atau Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun terbit 2025 volume 12 nomor 2 halaman 305 sampai 315. Baik, selanjutnya ada ulasan dan tanggapan. Nah, penelitian ini relevan dengan kehidupan masyarakat modern karena menunjukkan bahwa perilaku konsumsi tidak selalu didasarkan pada kebutuhan. Banyak individu yang melakukan konsumsi untuk memperoleh pengakuan sosial, membangun citra diri, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, berdasarkan artikel yang telah kami kaji, di sini menunjukkan bahwa perilaku konsumsi tidak selalu didasarkan pada kebutuhan, tetapi seringkali dipengaruhi oleh keinginan untuk memperoleh dan pengakuan sosial, untuk membangun citra diri, menyesuaikan lingkungan, dan sebagainya. Nah, hal ini menarik untuk dikaji dan cocok untuk penelitian berbasis psikologi konsumerisme. Hal ini menarik karena penjelasan mengenai perubahan fungsi barang dan dalam kehidupan masyarakat, barang tidak lagi dipandang sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga sebagai status atau identitas sosial. Dalam novel Home Sweet Loan juga para tokoh digambarkan melakukan berbagai aktivitas seperti konsumsi yang dipengaruhi oleh tren, lalu lingkungan pergaulan, dan media sosial. Jadi tidak didasarkan pada kebutuhan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengetahuan yang diperoleh oleh kelompok kami. Jadi melalui artikel ini kami memahami bahwa perilaku konsumsi dapat dipengaruhi oleh emosi, tekanan sosial, kebutuhan akan pengakuan, serta keinginan membantu identitas tertentu. Nah, pendekatan psikologi konsumerisme ini membantu menjelaskan alasan balik tindakan konsumsi tokoh dalam karya sastra. Perilaku konsumsi seseorang tidak selalu didasarkan pada kebutuhan, tetapi seringkali dipengaruhi oleh faktor psikologisnya. Misal, seseorang membeli barang yang mahal bukan karena benar-benar membutuhkan, melainkan karena ingin dianggap keren, mengikuti tren, gengsi, atau mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitar. Nah, selain itu, emosi juga mempengaruhi keputusan seseorang dalam membeli sesuatu seperti senang, sedih, kecewa, dan lainnya. Baik, yang selanjutnya pengaruh media sosial. Media sosial ini memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk perilaku seseorang. Melalui berbagai platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, individu ini setiap harinya melihat konten yang menampilkan gaya hidup, produk, maupun tren tertentu. Nah, pemandangan seperti itu yang terjadi secara terus-menerus akan dapat mempengaruhi cara seseorang memandang kebutuhan dan juga keinginannya. Yang pertama, media sosial ini membentuk standar gaya hidup yang dimana dianggap ideal. Banyak pengguna berusaha menyesuaikan diri dengan gaya hidup yang ditampilkan oleh selebriti, influencer, atau bahkan teman-temannya. Nah, akibat dari tindakan tersebut, seseorang ini dapat merasa perlu untuk membeli barang atau mengikuti tren tertentu agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Yang kedua, media sosial ini mendorong perilaku konsumtif. Nah, iklan yang menarik, promosi dari influencer, serta kemudahan berbelanja online membuat seseorang ini lebih mudah tergoda untuk membeli barang. Bahkan ketika barang tersebut sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Keputusan untuk membeli seringkali didasarkan pada keinginan sesaat daripada kebutuhan yang nyata. Lalu yang ketiga, media sosial ini mempengaruhi kebutuhan psikologis dan juga sosial. Banyak orang memilih suatu produk untuk mendapatkan pengakuan, meningkatkan rasa percaya diri, atau memperoleh penerimaan dari lingkungan sosial. Dalam perspektif psikologi konsumerisme, perilaku ini menunjukkan bahwa konsumsi ini tidak hanya berkaitan dengan fungsi barang, tetapi juga berkaitan dengan identitas diri dan juga status sosial.
karya sastra tentunya ada langkah-langkahnya. Dengan pendekatan psikologi konsumerisme, langkah yang pertama adalah memahami isi cerita secara menyeluruh. Lalu setelah itu perilaku konsumsi tokoh diidentifikasi, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yaitu yang pertama ada memahami alur, tokoh, dan latar. Jadi kita harus memahami secara keseluruhan apa isi novel ataupun karya sastra tersebut. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi perilaku konsumsi, di mana biasanya perilaku konsumsi dalam tokoh misalkan membeli barang tetapi tidak sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang ketiga ada menganalisis faktor psikologis dan sosial. Biasanya dalam membeli barang yang tidak dibutuhkan ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti hanya ingin mengikuti tren dan untuk status sosial. Lalu yang keempat ada menghubungkan data dengan teori konsumerisme. Jadi temuan data dalam artikel ataupun novel itu digabungkan dalam teori konsumerisme seperti itu. Baik, dari kesimpulan artikel ini menunjukkan bahwa perilaku konsumtif tokoh dalam novel Home Sweet Loan dipengaruhi oleh kebutuhan dari pengakuan sosial, citra diri, dan lingkungan sosial. Pendekatan psikologi konsumerisme ini membantu memahami hubungan antara konsumsi, identitas, dan kondisi sosial tokoh dalam karya sastra. Dalam pendekatan psikologi ini juga lebih mendekatkan hubungan dari konsumsi kepada tokoh karya sastra tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kami memiliki banyak salah dalam pengucapan kata atau menjelaskan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.